Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran dengan channel Jadi.Math Channel. Matematika mudah dan menyenangkan. Memiliki pengetahuan matematika, maka Anda akan memiliki kekuatan tak terbatas. Semangat, ayo kita mulai. Kesempatan ini kita akan membahas tentang macam-macam fungsi berdasarkan karakteristik atau ciri khasnya. Macam-macam fungsi antara lain fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi genap, fungsi ganjil, fungsi modulus, dan fungsi tangga. Selain fungsi-fungsi tersebut, pada pembelajaran berikutnya akan juga disampaikan tentang fungsi linier dan fungsi kuadrat serta fungsi pecahan. Kita mulai pembahasannya dari fungsi konstan. Apa yang menjadi ciri khas dari fungsi konstan? Ciri khasnya adalah untuk semua unsur dalam himpunan A, berarti untuk setiap anggota A, berkaitan hanya dengan sebuah unsur dalam himpunan B, dan unsur pada himpunan B adalah sama untuk setiap anggota A. Maka dikatakan fungsinya adalah fungsi konstan. Fungsi konstan ditulis dengan F memasangkan atau memetakan X kepada K, atau secara rumus ditulis dengan Y sama dengan Fx sama dengan K, dengan K adalah sebuah konstanta. Grafik fungsi konstan merupakan garis yang sejajar dengan sumbu X. Contoh, kita lihat contohnya di sini. Buatlah diagram panah dan grafik pada bidang kartesius untuk fungsi Y sama dengan 5 dengan domain atau daerah asalnya adalah semua bilangan X antara min 2 dengan 2. Semua bilangan X antara min 2 dengan 2 dan X-nya adalah bilangan bulat. Jawaban. Nah, ini adalah diagram panahnya. Tadi dikatakan bahwa domain fungsinya adalah bilangan bulat antara min 2 dengan 2. Jadi, anggota-anggota dari domain atau daerah asalnya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Semua anggota A ini atau dalam hal ini X, semuanya berpasangan dengan angka 5. Siapapun X yang ada di sini, maka pasangannya 5, maka dikatakan konstan. Ini adalah contoh fungsi konstan yang dinyatakan dengan diagram panah. Grafik pada bidang kartesiusnya akan berbentuk garis lurus, yaitu ini Y sama dengan 5. Nah, itu adalah fungsi konstan. Berikutnya, fungsi identitas. Apa ya ciri khasnya? Semua unsur dalam himpunan A atau dalam himpunan domain berkaitan dengan dirinya sendiri. Jadi setiap anggota A dipasangkan dengan dirinya sendiri pada kodomainnya. Fungsi identitas dirumuskan dengan F memetakan atau memasangkan X kepada X, atau secara rumus ditulis dengan Y sama dengan X untuk X-nya adalah setiap bilangan R atau semua bilangan R.
Contohnya, buat diagram panah dari grafik pada bidang kartesius untuk fungsi Y sama dengan X dengan domain fungsinya adalah semua bilangan X yang lebih kecil atau sama dengan 3, di mana X adalah bilangan caca. Pembahasannya, nah ini diagram panahnya. Anggotaannya adalah lebih kecil dari 3, lebih kecil atau sama dengan 3 tapi bilangan cacah. Berarti angka-angka dalam domainnya adalah ini 0, 1, 2, dan 3. Karena fungsinya identitas, maka dia dipasangkan kepada dirinya sendiri. Jadi 0 pasangannya 0, 1 pasangannya 1, 2 pasangannya 2, 3 pasangannya 3. Secara bidang kartesius adalah seperti berikut. Nah, ini 1 dipasangkan dengan 1, 2 pasangannya 2, 3 pasangan 3. Sehingga secara bidang kartesius berupa garis Y sama dengan X. Itu adalah fungsi identitas. Berikutnya, fungsi genap dan ganjil. Ada fungsi genap, ada fungsi ganjil. Fungsi Y sama dengan Fx. Baik, fungsi genap dan fungsi ganjil. Kita lihat yang pertama ini. Fungsi Y sama dengan Fx disebut fungsi genap jika f dari negatif X sama dengan Fx. Nah, grafik fungsi genap selalu simetri terhadap sumbu Y. Fungsi Y sama dengan Fx disebut fungsi ganjil jika f dari min X sama dengan min dari Fx. Jadi fungsi dari negatif X sama dengan negatif dari fungsi X. Itu disebut dengan fungsi ganjil. Jika suatu fungsi Y sama dengan Fx tidak memenuhi keduanya, maka disebut fungsi tak genap dan tak ganjil. Contoh, manakah fungsi genap dan mana fungsi ganjil dari yang berikut? Yang A, Fx sama dengan X kuadrat. Yang B, Fx sama dengan X pangkat 3. Yang C, Fx sama dengan X pangkat 3 plus 1. Kita perlihatkan satu persatu. Yang A, Fx sama dengan X kuadrat. Kalau X-nya diganti dengan min X seperti berikut ini, maka F dari min X sama dengan min X dikuadratkan. Min X dikuadratkan sama dengan min X kali min X sama dengan X kuadrat. Jadi tampak bahwa F dari min X itu sama dengan dari Fx, yaitu sama-sama X kuadrat. Nah, fungsi ini disebutnya sebagai fungsi genap sesuai dengan aturan yang tadi dibahas. Berikutnya, ini gambarnya selalu simetris dengan sumbu Y seperti tadi dikatakan. Berikutnya yang B, Fx sama dengan X pangkat 3. X-nya kita ganti dengan min X, jadi F dari min X adalah min X pangkat 3. Min X pangkat 3 itu min X kali min X kali min X, sehingga ketemunya min X pangkat 3. Kita ingin mencari negatif dari Fx. Negatif dari Fx berarti negatif dari X pangkat 3. Nah, sekarang terlihat bahwa negatif dari Fx atau F dari negatif X, fungsi dari negatif X sama dengan negatif dari Fx. Nah, yang ini. Nah, ini. Kalau F dari min X kan min X pangkat 3. Min dari Fx juga min X pangkat 3. Jadi, antara F dari min X dengan F dari dengan min Fx itu ketemunya sama, min X pangkat 3, sehingga F dari min X sama dengan min Fx. Fungsi yang demikian sesuai dengan pernyataan tadi di atas, maka disebut dengan fungsi ganjil. Berikutnya, gambarnya adalah simetris terhadap titik O atau titik 0, titik pusat koordinat. Yang C, Fx sama dengan X pangkat 3 plus 1, kita cobakan dulu ganti dengan min X. F dari min X berarti min X pangkat 3 ditambah 1. Jadi sama dengan min X pangkat 3 ditambah 1.
min dari fx sama dengan min dari x pangkat 3 plus 1, karena fx-nya adalah x pangkat 3 plus 1. Tanda minnya kita kalikan ke dalam kurung, maka menjadi min x pangkat 3 min 1. Tampak bahwa f dari min x itu tidak sama dengan fx. Nah ini, f dari min x kan ketemunya min x pangkat 3 plus 1, tidak sama dengan ini. Dan f dari min x juga tidak sama dengan min dari fx. Ini kita lihat ini, hanya ini itu tidak sama. Nah, fungsi yang demikian itu makanya disebut dengan fungsi, bukan fungsi genap dan bukan juga fungsi ganjil, atau tak genap dan tak ganjil. Fungsi modulus. Modulus atau nilai mutlak dari sebuah bilangan real x adalah ini. Nilai mutlak x sama dengan x kalau x-nya positif, nilai mutlak x sama dengan 0 jika x-nya sama dengan 0, dan nilai mutlak x sama dengan min x jika x-nya lebih kecil 0 atau bilangan negatif. Contoh, diketahui fungsi f memetakan x kepada nilai mutlak x, atau y sama dengan nilai mutlak x dengan x anggota R. Carilah f-3, f-2, f-1, dan seterusnya sampai dengan f3. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Y sama dengan fx sama dengan nilai mutlak dari x. F dari min 3, maka x-nya diganti min 3, ketemunya 3. Sesuai dengan definisi ini. F min 2 sama dengan nilai mutlak dari min 2 sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, ini. Maka nilai-nilai yang tadi ditanyakan adalah sudah tertera pada jawaban seperti di atas. Nah, grafik fungsinya adalah seperti ini. Berikutnya, fungsi tangga. Fungsi tangga disebut juga sebagai fungsi nilai bulat terbesar. Suatu nilai bulat terbesar yang kurang dari x dilambangkan dengan bulat terbesar x. Nah, ini lambangnya. Fungsi f memetakan x kepada bulat terbesar x atau y sama dengan fx sama dengan bulat terbesar x disebut fungsi nilai bulat terbesar atau fungsi tangga. Grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan nilai bulat terbesar x untuk x anggota R, grafiknya menyerupai tangga. Maka fx sama dengan nilai bulat terbesar x sering disebut sebagai fungsi tangga. Nah, ini grafiknya seperti ini, mirip-mirip tangga, sehingga disebut dengan fungsi tangga. Baik, thank you, terima kasih, selamat belajar, semoga selalu sukses.